Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat ya? Dan semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Baik, Pak Guru kali ini akan menjelaskan materi tentang tematik kelanjutan dari kemarin, yaitu masih selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 hewan sahabatku, dan pembelajaran yang ke-6. Kemarin kita sudah belajar tentang matematika. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Kalau seandainya ada beberapa penjelasan yang belum begitu kalian pahami, nanti kalian bisa japri lewat WA Pak Guru untuk mengulangi penjelasan tersebut. Tetapi alangkah baiknya semua penjelasan Pak Guru yang ada di video bagus kalau seandainya kalian catat, sama seperti halnya ketika kalian pelajaran. Pak Guru menjelaskan, kemudian kalian mencatat. Jadi nanti ketika kalian ulangan, nanti kalian bisa membuka catatan, karena ketika membuka video di YouTube yang sudah Pak Guru share, yang dikhawatirkan nanti kalau ada kendala dan susah untuk membukanya. Namun ketika sudah Pak Guru jelaskan dalam sebuah video dan kemudian kalian catat, nanti akan memudahkan kalian untuk belajar, bisa diulang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan tentang tematiknya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah siswa dapat membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan. Jadi untuk tema 1 masih sama, tentang kalimat utama, ide pokok, kemudian menarik sebuah kesimpulan, tentu dengan teks laporan yang berbeda. Kemudian siswa dapat memberikan contoh sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan materinya. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ada ovipar, kemudian ada vivipar, satunya lagi ada ovovivipar. Itu yang cara kawin, ada yang dengan tidak secara kawin. Ada tunas, ada partogenesis, ada fragmentasi. Semakin menarik dan kalian semakin banyak ilmu yang kalian peroleh. Tahukah hewan ini? Ya betul, ini adalah kelelawar. Nah, itu adalah kelelawar. Pernahkah kalian melihatnya? Tentu pernah, apalagi kalau malam-malam kelelawar mencari makan. Kalau siang tidur. Biasanya ini hinggap di pohon yang memiliki buah.
Ayo membaca. Tahukah kamu kelelawar? Tentu kamu tahu ya. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Nah, pendengaran manusia ini lebih dikenal dengan ekolokasi. Itu bisa mengenali benda-benda saat malam hari. Fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. Coba nanti kalian kalau menangkap kelelawar, amati apakah betul tubuh kelelawar itu bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Jadi setiap tahun kalau melahirkan itu cuma 1 anak saja, tidak 2, 3 ataupun bahkan banyak. Tetapi ketika 1 tahun itu 1 anak. 4. Kelelawar hidup 20 sampai 30 tahun. Cukup lama bukan? 20 sampai 30 tahun kelelawar bisa bertahan hidup. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Ketika malam hinggap di pohon, di situ ada buah, kemudian misalkan ada bunga, itu bisa membantu penyerbukan. Pergerakan kelelawar yang hinggap di bunga-bunga itu bisa menggerakkan benang sari di butik. Nah, itu nanti membantu penyerbukan. Yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut, beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Kotoran kelelawar itu sangat bermanfaat untuk organisme yang lainnya. Yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Betul tidak ini? Betul ya. Kalau malam itu kelelawar tidur, sedangkan kalau malam kelelawarnya mencari makan. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Simpulan teks. Dulu kita pernah bahas ini. Simpulan adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas suatu bacaan. Ini kalimat kesimpulan. Dulu kita sudah belajar dari kalimat utama ditarik atau disederhanakan menjadi sebuah ide pokok dan kemudian ditarik lagi menjadi kesimpulan. Tetapi kesimpulan ini bisa ditambahkan dengan kata kunci di kalimat-kalimat penjelasnya. Simpulan dapat disajikan dengan kalimat sendiri. Nah, simpulan ini bisa dibuat dengan kalimat sendiri, asalkan ada sebagian kalimat yang diambil dari ide pokok
Kemudian ditambahkan dengan kata kunci pada kalimat penjelasnya. Dalam penyajian simpulan, kata-kata yang digunakan tidak harus sama persis dengan paragraf bacaan. Nah, kata-katanya itu tidak harus sama persis, tetapi bisa dibuat menggunakan kata-kata sendiri. Tentu kata-kata yang digunakan ini adalah kata baku. Nah, ini gambaran tentang bagaimana menentukan sebuah simpulan dalam teks. Gambar apa itu? Ya, gambar Garuda Pancasila. Tadi kita akan belajar sila keberapa? Sila yang kelima. Lambangnya bagaimana? Nah, padi dan kapas. Makna dan contoh sila kelima Pancasila. Sila kelima menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan semua warga Indonesia, termasuk kita, menyadari hak dan kewajiban. Hak itu apa yang kita peroleh, sedangkan kewajiban itu adalah yang harus kita lakukan. Nah, tentu kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab itu artinya melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Begitu pula kalian ketika mengerjakan tugas-tugas sekolah, harus dikerjakan dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Keadilan sosial memiliki arti pemerataan dan persamaan. Adil itu memiliki arti pemerataan, rata untuk semua orang, dan persamaan, sama. Semua warga Indonesia itu perlakuannya sama. Keadilan yang dimaksud adalah semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan harus dirasakan oleh semua masyarakat. Jadi keadilan itu tidak memihak salah satu golongan. Atau ketika kalian berteman, tidak boleh pilih-pilih teman. Semuanya merasakan keadilan. Ketika dalam satu kelas, semuanya teman kalian. Apa yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima? Beni melakukan pemborosan, dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Boros itu tidak termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, apa saja sih sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima? Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros. Nah, ini tidak boros. Tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini adalah merupakan
contoh penerapan sila kelima. Bagaimana, semakin paham tidak? Bagaimana pengamalan atau perilaku yang sesuai dengan sila kelima? Nah, Pak Guru juga ringkaskan lagi sebagian dari pengamalan tadi. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 5. Suka bekerja keras. 6. Menghargai hasil karya orang lain. Nah, demikian adalah beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Dapatkah kalian menyebutkan contoh perilaku yang berbeda dari yang sudah Pak Guru sebutkan? Nanti kalian bisa tanya-tanya sama ayah sama ibu, atau kalian juga bisa mencari sumber dari buku lain atau dari referensi yang lain. Bisa juga kalian bisa mencari di internet. Itu ketika saat mencari di internet perlu pendampingan dari orang tua, karena kadang ketika kita membuka internet, kadang ada iklan-iklan yang tidak sesuai kalian untuk dilihat. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kali ini sudah. Nanti kalian lanjutkan dengan evaluasi harian. Pak Guru buatkan soalnya dalam bentuk ABC-an, nanti bisa kalian kerjakan. Pak Guru akan kirimkan soal-soalnya dalam bentuk PDF dan link Google Form. Nanti kalian bisa pilih salah satunya. Akan lebih mudah lagi kalian kerjakan pada lembar PDF terlebih dahulu. Jadi ketika sudah menyelesaikan dalam lembar PDF, pilih misalkan dicatat 1A, 1B atau 1C. Kemudian 2 pilih apa. Nanti ketika sudah seperti itu, masuk ke Google Form-nya, tinggal lihat di yang kamu sudah kerjakan tadi, tinggal centang-centang saja, selesai. Jadi koreksinya itu mudah. Di PDF dulu, ditulis dulu jawabannya, baru kalian pindahkan di Google Form-nya. Karena nanti di Google Form kalian bisa langsung mendapatkan informasi tentang skor. Skor maksimal itu adalah 100. Baik, Pak Guru akhiri dulu pembelajaran untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.